Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di Wisma Bersama maupun Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan PA kita dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Eh, saya minta kita semua membuka dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Saudara George untuk menyampaikan observasinya terkait dengan Yesaya pasal 6 ini, eh, saya mau mengajak kita untuk flashback kembali bahwa sebelum Tuhan memanggil Yesaya di pasal yang ke-6 ini, kita telah melewatkan pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima itu, di mana di sana digambarkan bahwa ada dosa dan penghakiman dari Tuhan terhadap bangsa Israel. Artinya bangsa Israel berada dalam kondisi yang bobrok, rusak secara moral dan secara spiritual. Dan akhirnya Tuhan menghakimi mereka. Nah hari ini kita masuk di dalam pasal yang ke-6 di dalam tema panggilan Nabi Yesaya. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya dan bagaimana responnya dia dan bagaimana juga kita melihat ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merespon akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, saya memberikan kesempatan bagi saudari George dan juga bagi teman-teman nanti bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan bacaan kita di malam hari ini. Terima kasih. Silakan saudari George. Ya, terima kasih Om David. Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang hadir bersama dengan kita semua di PA pada malam hari ini. Sebelum saya masuk ke observasi atau PA pribadi yang telah saya jalankan dan saya dapatkan, saya mau memberikan satu disclaimer atau mungkin pemberitahuan bahwa penggalian yang saya lakukan didasari pada Alkitab TB2. Jadi mungkin ada beberapa teks yang berbeda dengan ayat-ayat di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Contohnya seperti dalam judul perikop, di mana di TB2 Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Menurut saya ini judul yang lebih menyeluruh dan lebih lengkap dibanding TB1, di mana Tuhan memanggil panggilan Yesaya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ada 13 ayat di sini dan ketika saya mencoba menggali, ada banyak, memang cukup banyak yang bisa didapatkan dari 13 ayat ini. Tetapi sebelum masuk lebih jauh, di Alkitab TB2 saya atau di Alkitab yang bentuknya masih seperti buku ya, di bagian bawah Alkitab itu dituliskan beberapa bagian Alkitab yang bisa menjadi paralel ketika kita menggali di Yesaya 6 ini. Contohnya misalnya kalau di TB2 ayat pertama mengenai Raja Uzia itu bisa ditelaah di 2 Raja-Raja 15 ayat 7, 2 Tawarik 26 ayat 23. Itu untuk ayat 1. Untuk ayat yang kedua, bagaimana berbicara tentang serafim, bisa ditarik ke Wahyu 4 ayat 8. Lalu untuk ayat keempat, berbicara tentang alas ambang pintu bait Allah atau rumah, itu bisa digali di Wahyu 15 ayat 8. Untuk ayat ke-9 tentang amanat Tuhan, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, itu ditarik di Perjanjian Baru, khususnya di Matius 13, 14-15, Markus 4 ayat 12, Lukas 8 ayat 10, Yohanes 12 ayat 40, dan Kisah Para Rasul 28 ayat 26-27. Jadi cukup banyak kitab yang mencatut atau mengutip Nabi Yesaya. Itu pula sebaliknya. Baik, sekarang saya akan masuk ke observasi pribadi saya. Yang pertama, mengenai Raja Uzia ini, kalau ditelaah lebih lanjut di ayat-ayat sebelumnya, khususnya di dua raja-raja, di Tawarik, Raja Uzia ini adalah raja yang baik. Ya, dibilang di 2 Raja dari 15 ayat 3, melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan sebagainya. Jadi ketika Yesaya menuliskan ayat ini, yang saya dapatkan adalah suatu agak ada sesuatu kedukaan, ada suatu kesedihan yang Yesaya dapatkan, kayak kenapa raja yang begitu baik seperti ini di tengah begitu jahatnya Israel pada zaman itu meninggal gitu kan. Sama kayak saya teringat
Kalau di Indonesia mungkin yang paling terlihat jelas ya seingat saya tuh dulu Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk dengan Gajah Mada, dua duet maut yang luar biasa gitu. Ketika mereka sudah tidak memerintah, ya Majapahit runtuh dan bahkan akhirnya hancur. Gitu ya, itu contohnya seperti itu. Jadi dari sini apa yang saya dapat? Ya, pemerintahan sebaik apapun di negara manapun itu tidak ada yang abadi. Jadi don't take everything for granted, atau kita tidak boleh meremehkan karunia yang kita dapat dari Tuhan. Khususnya kalau kita dapat presiden yang baik, kalau kita dapat gubernur yang baik, bupati dan lain sebagainya, itu kita harus syukuri. Saya harus mensyukuri itu. Karena dia tidak akan memerintah selamanya. Kalau di Indonesia mungkin cuma 10 tahun, 2 periode ya. Gitu. Lalu untuk ayat kedua, ini begitu menarik karena serafim muncul di sini. Serafim ini setelah saya gali hanya muncul di Yesaya. Selebihnya di Mazmur 80 ayat 1, Yesaya 37 ayat 16, dan Yeskiel 10 ayat 3 disebutkannya kerubim atau cherubim. Sedangkan di sini serafim. Yang kalau di bahasa asli, kalau diterjemahkan secara bebas artinya sesuatu yang menyala-nyala. Fiery, burning, jadi sesuatu yang menyala-nyala ya, sudah pasti api. Gitu ya. Tapi sesuatu ini ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di ayat kedua dan ketiga, di mana mereka punya 6 sayap, ya kan? 2 untuk tutup muka, 2 untuk tutup kaki, dan 2 untuk terbang. Nah, menurut saya ini frase yang menarik karena pertama kita tahu tidak banyak makhluk yang punya 6 sayap. Itu yang pertama ya, gitu. Sampai sekarang saya belum pernah lihat burung yang punya 6 sayap misalnya gitu. Kedua, yang menarik adalah di mana 4 sayap digunakan untuk menutup, kalau di seberang bilangnya aurat, ya, muka dengan kaki. Kenapa ditutup? Karena menunjukkan suatu kehormatan, menandakan, oh kaki saya dan muka saya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Saya hanyalah suatu makhluk yang tidak ada bandingannya dengan Sang Pencipta yang luar biasa itu. Itulah. Dari sini yang saya dapat apa? Yang saya dapat adalah ketika saya sebagai orang percaya ingin melayani Tuhan, ingin mengabdikan diri kepada Tuhan, butuh suatu humility, satu kerendahan hati. Ya, dari 6 bagian, 4 dipakai untuk menutup. Menunjukkan apa? Kerendahan hati itu dominan dibandingkan 2 lagi untuk terbang atau untuk berkarya. Jadi yang saya dapat adalah ketika melayani Tuhan, passion itu perlu, benar. Kita perlu semangat, perlu antusiasme, betul. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah humility atau kerendahan hati. Saya mengutip satu perkataan dari hambanya luar biasa, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon menafsirkan ayat ini seperti ini. Kerubim atau serafim memiliki 6 sayap. Tetapi 4 sayap itu untuk adoration, untuk memuliakan Tuhan. Dan 2 lagi untuk melakukan kegiatan yang aktif, yaitu untuk terbang. 4 untuk menyembunyikan diri atau menutup diri, untuk aurat, tadi yang seperti saya bilang. 2 itu untuk melayani. Dari sini, menurut Spurgeon adalah ketika kita merendahkan diri, merendahkan hati untuk menghormati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, barulah kita bisa melayani. Itu menurut saya penting sekali karena banyak denominasi tertentu menekankan antusiasme, passion, ya kan, semangat yang menyala-nyala, tetapi kadang lupa menitik beratkan bagian untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kalau oh saya kurang layak, oh saya perlu belajar, saya perlu meningkatkan diri dan sebagainya. Itu untuk ayat kedua. Lalu untuk ayat ketiga, nah ini Tritunggal. Yang saya dapat itu doktrin Tritunggal. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mungkin kita lebih kenal frase suci, suci, suci seperti lagu himne ya. Holy, holy, holy dan sebagainya. Gitu. Dari sini yang saya dapat ada satu frase yang menarik adalah kenapa 3 kali. Nah, ini yang saya gali adalah pertama sudah pasti karena Tritunggal ya. 1, 2, 3. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa. Jadi harus 3 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang kedua, dalam bahasa Ibrani atau dalam kebudayaan pada zaman itu, suatu repetisi, suatu kata yang repetitif menunjukkan suatu penitik beratkan. Jadi ketika seseorang bilang iya, 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 dan iya, seterusnya menunjukkan itu benar-benar iya. Suci, 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 kudus, 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 menunjukkan sesuatu yang benar-benar kudus, melebihi, transenden, melebihi kekudusan kita sebagai manusia, baik yang sudah hidup baru maupun yang tidak. Gitu. Di sini yang saya dapat adalah, ya, ini adalah teladan. Saya harus ikut teladannya Tuhan. Yang bagaimana begitu kudus, begitu suci, memang tidak akan mungkin sama, setara, selevel sama Tuhan, benar. Tetapi saya harus punya semangat atau determinasi untuk mengejar kesempurnaan itu. Itu yang ayat ketiga yang saya dapatkan. Lalu saya juga mengutip satu hambanya,
John Calvin mengatakan, ya ayat ini saya tidak ragu-ragu, maksudnya John Calvin tidak ragu bahwa para kerubim atau para serafim mendeskripsikan satu Tuhan dengan tiga pribadi, yaitu Tritunggal. Itu ayat ketiga. Lalu untuk ayat keempat, di sini ada kata asap. Ya, asap itu saya lihat di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, lalu Keluaran 19 ayat 18 dan 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 12 itu merupakan tanda kemuliaan Tuhan. Kalau di Keluaran, mohon maaf, Keluaran itu menunjukkan ada di Gunung Sinai waktu Tuhan bersabda 10 perintah pada Musa, ada juga di pasal 13 di mana Tuhan hadir di sana, dan juga Shekinah yaitu di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 12, Shekinah atau kemuliaan yang mengisi bait Allah pada waktu itu. Untuk ayat kelima, ya celakalah aku binasa. Nah ini yang saya dapat adalah kembali kerendahan hati, seperti ayat yang kedua membahas tentang serafim atau kerubim. Ya saya mengetahui bahwa dirinya hina, dan ini menjadi refleksi juga buat saya ketika Tuhan memberikan kita masing-masing, memberikan saya juga talenta, memberikan saya karunia. Kadang yaitu tadi saya bilang di awal, kita take it for granted. Kadang kita merasa, oh iya, ya udah cuma begini doang, semua orang juga punya. Tapi jarang merasa, oh gue spesial, saya spesial. Ini karunia yang cuma Tuhan kasih buat saya. Kadang perasaan itu bisa hilang. Saya merasakan itu. Kadang perasaan itu bisa ke suatu kebanggaan, suatu rasa bersyukur itu kadang bisa hilang. Jadi menurut saya di sini diingatkan, saya pribadi merasa diingatkan kalau ya saya itu hina. Jadi apapun yang Tuhan kasih, bakat, atau talenta atau apapun, sekecil apapun itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, harus dikembalikan kepada Tuhan, harus master, harus dikuasai, harus dikembangkan lebih jauh. Lalu kita masuk ke ayat yang ke-6. Saya mau menyoroti frase bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah atau arang, mungkin bara atau arang. Jadi kalau kita pernah barbeque atau apa lihat sate pasti tahu kan bara yang masih oranye merah masih kebakar itu. Nah, ini adalah suatu frase yang menurut saya menarik karena suatu bara itu pasti begitu panas, bahkan sampai serafim pun harus memakai capit atau sepit untuk mengambil bara itu. Yang menurut saya menarik adalah karena ini adalah suatu purifikasi atau suatu tanda untuk memurnikan mulut Yesaya tadi yang dibilang, aku seorang najis bibir di ayat kelima. Lalu di ayat 6 dan ayat 7, serafim itu mengulurkan bara itu ke mulut Yesaya, mempurifikasi, memurnikan, membersihkan, meng-cleansing mulutnya yang najis itu tadi. Dari sini saya dapat apa? Tuhan berinisiatif untuk melayakkan kita melayani Dia. Itu yang saya dapat. Kalau tidak ada proaktifnya Tuhan, tidak ada satu inisiasi dari Tuhan, tidak ada manusia selayak apapun, tidak ada yang bisa melayani Tuhan. Itu yang saya dapat. Jadi harus bersyukur ketika punya kesempatan untuk melayani, seberapapun kecil, seberapapun sedikit orang yang merasa terberkati, saya harus bersyukur karena saya bisa melayani itu pun karena Tuhan yang memberikan kesempatan. Itu yang saya dapat di ayat 6 dan 7. Lalu yang menarik, ayat 6 ini saya juga kembali mengutip John Calvin yang mengatakan api atau bara ini berasal dari altar bait Allah. Berarti menandakan sesuatu yang punya kuasa ilahi, sesuatu yang mulia. Karena tidak mungkin api ini boleh dicampur atau boleh dipolusikan atau boleh dikontaminasikan manusia. Karena api ini adalah api yang suci, bukan api seperti apinya manusia. Jadi menurut beliau, Isaya atau Yesaya diajarkan bahwa segala macam kemurnian, segala macam sesuatu yang kudus dan bersih itu hanya berasal dari Tuhan. Itu saya setuju. Makanya tadi saya bilang, kesempatan melayani, kelayakan untuk melayani itu semua datangnya dari Tuhan. Lalu ayat ke-8 yang ingin saya soroti adalah perbedaan perbedaan penerjemahan di TB1, TB2 maupun bahasa yang lain seperti Inggris atau Mandarin. Di mana di TB1 yang dibilang seperti ini, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi aku dan aku ya. Tetapi kalau di bahasa asli, ketika kita lihat ayat ke-8 ini berbeda, dan TB2 sudah merefleksikan seperti ini. Siapakah yang akan kuutus? Sama. Dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Jadi berbeda sekali ya. Yang pertama singularity karena Allah itu satu, esa, betul. Tetapi yang kedua adalah kita, yaitu Tritunggal.
1-3. Bisa dilihat di bahasa asli untuk Ibrani dengan jelas bilang pertama adalah salah, eslah atau salah atau saya, singular. Tetapi yang kedua adalah lanu. Lanu itu maksudnya menandakan jamak gitu ya. Jadi sudah Tuhan membahasakan dirinya 3 pribadi sekaligus. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, meskipun Allah Anak belum inkarnasi di perjanjian lama. Seperti itu. Yang saya dapat dari kutipan ini adalah Tuhan sebenarnya tidak perlu bertanya. Siapa yang mau pergi untuk aku? Tuhan tidak butuh bertanya. Tetapi Tuhan mau mendekatkan diri, mau berinisiatif menjalin suatu interaksi dengan umatnya, yaitu manusia. Itu yang saya dapat. Jadi saya berterima kasih. Saya berterima kasih karena Tuhan masih mau pakai saya yang kurang layak ini. Mau pakai Yesaya yang tadi bilang najis bibirnya dan sebagainya. Itu yang saya dapat. Jadi harus bersyukur kembali lagi karena Tuhan mau menjalin hubungan dengan saya secara pribadi. Seperti itu. Untuk ayat ke-9, 10 ya ini amanat agung dalam tanda kutip gitu kan. Sebelum Matius dan sebagainya. Tetapi di sini suatu menarik, dengarlah sungguh-sungguh tapi kamu tidak akan mengerti. Yang saya dapat ya, firman Tuhan itu anugerah. Yaitu tadi, ketika Tuhan beranugerah, saya menginjili beberapa orang pasti paham. Mau dari kepercayaan Muslim, mau dari ateis, itu pengalaman pribadi saya mengatakan ada beberapa orang paham apa yang cara saya ngomong apa itu paham. Tetapi ada juga yang tidak paham. Misalnya teman-teman dari Buddhis, teman-teman dari Hindu itu mereka nggak bisa terima Injil. Itu yang menurut saya itulah ya contoh nyatanya anugerah. Roh Kudus beranugerah hanya ke sebagian orang. Tidak semua orang dianugerahkan kemampuan yang sama. Jadi menurut saya ini suatu panggilan untuk memaklumi, sesuatu panggilan untuk bersyukur dalam satu sisi, iya bersyukur saya bisa paham akan kitab suci, bersyukur Tuhan mau saya untuk memahami. Tetapi satu permakluman adalah ketika seseorang menolak penginjilan saya harus memaklumi, oh ya Tuhan memang tidak menganugerahkan itu. Ya memang Tuhan mengizinkan saya untuk ditolak apa? Ya itu bagian dari penginjilan. Nah, itu menjadi pergumulan buat saya pribadi ketika menginjili dulu waktu misalnya kerja atau mungkin waktu saya di China gitu, ketemu dengan banyak orang yang budayanya saya nggak pernah kenal di Indonesia. Seperti itu. Itu yang jadi pergumulan buat saya, bagaimana harus bersyukur, harus memaklumi keadaan dunia di luar sana. Ayat 10 ya, bandingan ayat 9 tadi ya, sambungan ya, kurang lebih sama. Lalu ayat 11, sampai berapa lama ya Tuhan? Ini pertanyaan yang saya juga pernah kepikir di otak. Mungkin saya nggak bawa dalam doa, tapi saya tahu saya pernah berpikir sampai berapa lama sih pelayanan itu. Kadang gitu ya, ketika saya ingat cerita Yunus, cerita Nuh deh paling gampang. Menginjili segitu lama, tidak ada satupun orang bertobat. Nuh, itu yang menurut saya, sampai satu bumi Tuhan tega tenggelamin. Cuma selamatnya 8 orang di dalam sama binatang. Segitu jeleknya manusia, sampai binatang pun bisa luput dari air bah. Itu yang menjadi satu teguran buat saya ketika kalau misalnya saya merasa, aduh Tuhan capek, bohwat gitu orang Chinese bilang ya, aduh gitu melayani kayak begini gitu kan, lihat orang kayak begini kayak begitu. Nggak usah orang yang percayanya jauh, sama sesama yang Kristen yang belum hidup baru aja kadang saya ngerasa frustasi gitu loh, kadang ngerasa bisa ide Kristen ya, kadang mikir begitu gitu. Tetapi ya kembali lagi itu bagian dari pelayanan seperti tadi ayat sebelumnya. Mungkin Tuhan belum anugerah, saya nggak tahu cara Tuhan bekerja begitu misterius. Itu yang saya juga dapatkan gitu kan. Sampai kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah tanpa penghuni, tanah-tanah sunyi sepi. Saya keinget kalau orang menikah ya sampai mau memisahkan kita gitu. Ini bahkan melebihi maut kalau menurut saya. Bukan setelah mati selesai gitu, enggak, tapi melebihi itu. Di sini yang saya dapat adalah ya melayani Tuhan itu nggak boleh hitung-hitungan. Itu yang paling obvious, yang paling kelihatan menurut saya. Melayani Tuhan itu tidak ada kata sampai kapan. Sampai kapan itu nggak boleh keluar dari mulut saya. Menurut saya seperti itu. Ayat 12, ayat ke-13 ya ini teologi penyisaan. Kalau saya mikirnya gitu adalah suatu kutipan, suatu anugerah dari Tuhan. Begitu brengseknya manusia dalam tanda kutip, tapi Tuhan masih mau sisakan 1/10. Ya kan? Kurang baik apa Tuhan? Kita yang harusnya dihukum kekal, mati kekal, ya kan? Tuhan masih berikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus mati menebus kita yang tidak layak ini, yang harusnya dimusnahkan, di bumi hanguskan dan sebagainya. Gitu. Jadi melalui pasal 6 ini ya begitu banyak yang saya dapat ya. Tetapi kembali lagi
seperti yang saya mau kutip tuh sebenarnya intinya di ayat 8. Ketika Yesaya memberi diri, ini aku, utuslah aku. Itu kalimat yang menurut saya susah. Ngomong gampang, tapi ketika dimaknai itu dalam. Ketika seorang yang tidak layak, yang di ayat sebelumnya bilang, oh aku najis. Gitu. Tapi setelah dia lihat Tuhan, dia bisa bilang, ya Tuhan utuslah aku. Itu menurut saya suatu teguran, tamparan ya gitu loh. Suatu refleksi mengatakan kayak, ya setidak layaknya saya nggak boleh pesimis gitu kan. Sebrengseknya saya nggak boleh pesimis. Karena saya percaya masih ada redeeming qualities, masih ada talenta yang Tuhan izinkan bertumbuh dalam diri saya untuk melayani Tuhan. Dan kembali lagi, pada akhirnya segala kemuliaan kembali untuk Tuhan, bukan untuk diri saya sendiri. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara George untuk pemaparannya dan juga observasi. Kita juga cukup mendapatkan banyak hal ya. Jadi tadi misalnya dari terjemahan satu dan terjemahan 2 itu ada beberapa hal yang berbeda dan juga dari bahasa asli, misalnya tadi di ayat yang ke 8 ya, ayat 8 ayat 9, bagaimana kita bisa melihat lebih jelas dari bahasa aslinya sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya buka ruang diskusi buat kita eh, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Saudara George. Misalnya ada tafsiran dari pemaparan George tadi, misalnya dari ayat 1 terkait dengan ayat yang kedua serafin. Nah, mungkin ada pemahaman-pemahaman yang lain atau punya pandangan yang berbeda atau punya referensi yang berbeda. Saya buka ruang diskusi, kita bisa menyampaikan pendapat kita dari apa yang sudah kita dapatkan dari bacaan kita malam hari ini. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom atau mau berawal dari yang ada di WB dulu. Pak Heri? Ya, terima kasih langsung ditodong. Biasanya yang diminta yang di Zoom dulu. Ya, menarik ya. Ini padat banget 13 ayat tapi padat sekali. Tadi Jos sudah memaparkan. Saya sendiri untuk pasal 6 nih hari ini nggak punya waktu banyak persiapan. Jadi tadi Jos sudah menolong sekali. Jadi saya juga banyak dapat. Yang saya cuma perhatikan tadi waktu persiapan ini adalah bahwa amanat agung itu sudah ada dari sejak perjanjian lama. Ya, di dalam pasal 6 ini juga sudah ada panggilan siapa yang mau Tuhan utus. Jadi kita yang tidak layak sudah dilayakkan Tuhan, sudah ditebus melalui kematian Kristus, darah yang dicurahkan untuk kita. Harusnya kita juga seperti Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi ini semakin meneguhkan saya, menguatkan saya bahwa panggilan Tuhan, amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya tanggung jawab pendeta, Pak Gelen dalam hal ini, tetapi kita semua. Ada rasa berat, susah, itu akan setiap kita alami sesuai dengan proses kedewasaan rohani kita. Tapi mari kita pupuk itu, doakan itu, biasanya kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita. Saya selalu dalam doa saya, Tuhan aku mau nginjili siapa nih, Tuhan kasih aku kesempatan. Nah itu biasa terus ada, waktu saya di kantor kerja juga demikian saya alami. Ada aja Tuhan kasih kesempatan untuk menginjili seperti itu. Nggak usah susah-susah kita, wah gimana nih. Kesempatan itu datang. Yang penting adalah kita sungguh-sungguh menginsafi, mengaminkan firman Tuhan sudah memang tugas saya. Ini aku Tuhan utuslah aku. Itu yang paling penting. Nah, ini tadi bukan kebetulan juga. Waktu saya kemari buru-buru saya naik ojek, saya naik motor, ngojek tadi.
Terus waktu jemput pertama tuh lama sekali. Orang kok namanya Muhammad apa gitu. Ini jangan-jangan buka puasa nih. 3 menit mental sampai 12 menit. Aduh, telat nih aku, telat. Bener, telat saya 5 menit. Jadi sama operatornya ya, saya nggak tahu. Ganti itu tukang ojek. Yang datang sekarang namanya belakangnya Tarore. Wah, ini Kristen nih saya bilang. Nah, taunya begitu saya naik, dia orang Manado betul, tapi dia cerita panjang lebar. Bapak, dia panggil saya Om. Mau ke gereja ya situ ya? Iya, saya bilang. Eh, Terus dia panjang lebar dia cerita keluarganya banyak Kristen. Dia sendiri Muslim, Islam gitu. Nah ini saya injilin langsung. Ngobrol panjang lebar. Wah ini Tuhan kesempatan saya harus bicara Injil sama dia. Akhirnya sambil duduk di belakangnya saya menginjili dia. Itu saya kira yang saya mau bagikan Penatua David ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih untuk pendapatnya. Di dalam Yesaya pasal 6 ini, kalau secara pribadi saya coba membagi itu dalam 4 perikop sih, maksudnya 4 ini ya. Jadi di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat itu menggambarkan tentang kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Lalu ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-8 itu bagaimana kita melihat Yesaya mengaku dosanya dan disucikan oleh Tuhan. Lalu di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ini adalah pernyataan yang paradoks. Jadi saya bilang paradoksal karena pernyataan istilahnya dia akan menyampaikan firman Tuhan tapi hati mereka itu kan terus mengeras. Jadi ini sesuatu yang paradoks ya. Istilahnya harusnya menyampaikan kebenaran, ya orang berbalik, tapi malah sebaliknya gitu. Ini adalah sesuatu yang paradoks. Nah ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Terus nanti di ayat yang ke-11 sampai dengan 13, itulah adalah sebuah harapan di tengah penghakiman. Nah dari 4 perikop ini, saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu sekalian punya pendapat yang berbeda, misalnya tadi terkait pernyataan yang paradoks tadi. Jadi seakan-akan saya berpikirnya gini, anggaplah misalnya ya, kita di jalan nih, ketika misalnya kita mengendarai motor ataupun mobil, terus ditabrak sama pengendara yang lain. Harusnya kita yang marah kepada dia, tapi sesungguhnya dia marah ke kita gitu. Jadi itu saya coba ketika mempersiapkan ini, saya bilang ini sesuatu yang kadang ketika Tuhan sudah eh, kalau mau dibilang bahasanya udah undur dari kita salah pun kadang kita merasa benar gitu loh. Ini sesuatu, karena saya melihat bahwa dalam konteks ayat pasal 6 ini adalah berbicara mengenai penghukuman, penghakiman Tuhan terhadap bangsa Israel. Jadi mereka bersalah tapi mereka nggak merasa bersalah gitu loh. Jadi kita bisa lihat dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima di minggu-minggu yang kita sudah bahas, itu menyatakan bahwa mereka nggak ada merasa bersalah. Jadi Tuhan udah undur dari mereka gitu. Nah, bagaimana kita melihat ini? Mungkin dari Pak Oscar yang ada di Zoom mungkin bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan bacaan kita malam hari ini, atau mungkin dari Bulu Mongga dulu ya, sebelum ke Pak Oscar. Masih ya, Oscar silakan dulu, Bu. Pak. Saya dulu ya, Bu Lemongga ya. Iya, Pak Oscar dulu. Baik, Silakan. karena mungkin Ya, silakan Pak Oscar. Bu Lumonga kangen kali dengar suaranya, soalnya jarang jarang muncul. Iya. Ya. Ya maklum lah Bu, selalu ada kegiatan. Mohon maaf nih, saya off kamera ya. Tadi Jos juga sudah mengupas cukup panjang lebar ya. Dan Pak Heri juga udah kasih tentang ya pengalaman gitu ya. Kalau menurut saya ini pelajarannya yang cukup berharga dan cukup bagus untuk kita boleh renungkan gitu ya, dan tentunya
perlu dipelajari supaya kita juga semakin memahami kemahakuasaan Tuhan gitu ya. Kalau saya melihat ini di ayat-ayat sebelumnya itu kan menggambarkan bagaimana kejahatan bangsa Israel gitu ya, di mana mereka melakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Kalau kita baca di pasal satunya ya, bangsa sampai disampaikan perumpamaan seekor lembu itu mengenal tuannya gitu ya. Tapi ini bangsa Israel ini tidak mengenal Tuhan yang begitu mengasihi mereka gitu ya. Dan dalam keadaan itu ya saya menyadari itu, sehingga dia sadar bahwa dia orang yang berdosa gitu ya, atau di sini disebutnya najis bibir gitu ya. Maka dalam hal ini saya melihat bahwa kesadaran akan keberdosaan itu sangat penting gitu ya, sekaligus memahami kemahakuasaan Tuhan gitu. Dengan kesadaran itu, maka kita akan tunduk gitu ya, maka akan berserah penuh kepada kemahakuasaan Tuhan gitu ya. Sehingga kita bisa melihat seperti apa tadi yang dijelaskan Jos itu, bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa gitu ya, dia berdaulat sepenuhnya. Nah, ketika Nabi Yesaya mendapat penglihatan, nah kalau saya melihat bahwa Nabi Yesaya adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai pelayannya gitu ya, pelayannya untuk menyampaikan sesuatu penglihatan terhadap bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel itu seperti yang Pak David bilang tadi, paradoks gitu ya. Kalau Nabi Yunus tadinya menolak untuk memberitakan firman Tuhan ke Niniwe, tapi setelah dia diperintahkan lagi dan sekali ngomong bertobat gitu ya. Tapi ini justru kebalikan gitu ya, disampaikan tapi tidak. Kalau kita bisa lihat ya, saya lompat ayat 9, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ayat 13-nya. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, bayangkan ya, dari 100, misalnya anggap ya, memudahkannya 100, tinggal 1/10, dari 100 jadi 10. Tinggal 10 pun tetap dihabiskan loh. Mereka harus sekali lagi ditimpa. Kalau masih ada 1/10, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Artinya udah ditebas itu semua, jadi udah tinggal batangnya itu ya. Baru dari situlah akan keluar tunas yang kudus. Artinya apa? Dari sini kita lihat kebobrokan bangsa Israel itu dihanguskan, dihabiskan gitu ya. Ini kalau kita melihat flashback ke belakang kan, air bah juga hampir mirip lah ya, dihabiskan semua, baru dipilih orang-orang yang memang saleh ya, Nuh dan keluarganya gitu ya, untuk tetap bisa meneruskan keturunan di bumi ini gitu. Nah, hari ini kita bisa lihat betapa dahsyatnya kejahatan bangsa Israel sampai harus seperti itu gitu ya. Namun di tengah kondisi itu pun
ada harapan bahwa ada tunas yang akan keluar, yaitu tunas yang kudus. Ada orang-orang yang nantinya akan lahir yang bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini adalah gambaran buat kita bahwa di dalam menjalani hidup, di dalam menjalankan pelayanan, tentu tidak sederhana. Mungkin di dalam pelayanan kita ada banyak permasalahan, atau ada banyak orang-orang yang tidak percaya di sana. Tapi maukah kita tetap setia untuk melayani gitu ya? Bagaimana seperti Nabi Yesaya memberikan dirinya untuk boleh dipakai Tuhan. Nah, kalau dari saya sih seperti itu ya. Menyadari kemahakuasaan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyadari bahwa kita pun orang yang tidak layak, yang tidak pantas. Lalu yang ketiga, kita menyadari bahwa Allah berdaulat dan Allah bisa memakai siapa saja yang berkenan kepadanya. Maka Nabi Yesaya dikuduskan. Dan setelah itu menyadari juga bahwa Tuhan berkenan memakai kita. Kalau Tuhan berkenan memberikan pelayanan bagi kita, ya, itu akan campur tangan supaya hal itu bisa dikerjakan. Nah itu sih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Mungkin teman-teman bisa menambahin atau melengkapi. Dalam hal ini mungkin Ibu Lumongga. Katanya tadi setelah saya Ibu Lumongga. Silakan, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Oscar. Silakan Bu Lumongga. Terima kasih Pak David. Kelihatannya nggak banyak yang bisa saya tambahkan lagi ya, karena apa yang dikemukakan oleh Pak George tadi, ayat demi ayat dijelaskan dengan baik, tapi ada bagusnya barangkali kalau ini dihubungkan dengan pasal sebelumnya. Karena pasal 6 ini adalah lanjutan dari pasal 5, pasal 1 sampai 5. Di pasal 1 sampai 5 tadi teman-teman sudah mengatakan bahwa kekerasan hati bangsa Yehuda itu yang menganggap apa yang mereka lakukan, penyembah berhalaan mereka itu, mereka anggap bukan sesuatu yang salah. Bahkan Tuhan mereka olok-olokkan. Mana Tuhan, mana ininya firmannya, kok enggak jadi-jadi. Begitulah kekerasan hati bangsa Israel, sehingga Tuhan Allah memutuskan akan menghabisi mereka, menghukum mereka. Jadi kalau melihat pasal 1 sampai 13 ini, tadi di pasal-pasal permulaan Yesaya melihat kekudusan, kemahakudusan Tuhan Allah. Yesaya ini terkenal dengan ucapannya yang maha kudus dari Israel, selalu kudus, kudus, kudus. Perkataan kudus ini kelihatannya melekat dengan Yesaya. Kemahakudusan Allah di ayat-ayat permulaan sangat kontras dengan kelakuan bangsa Israel yang begitu sangat najis kalau dibilang, ya. Dan ini membuat Yesaya takut dan sedih membandingkan begitu kudusnya, begitu maha mulianya Allah yang dia lihat, yang dia saksikan, dibandingkan dengan dia dan bangsanya yang sangat najis. Makanya dia katakan, aku ini najis bibir, pantas aku melihat ini semuanya. Tapi kalau Yesaya minta ampun dan dosanya diampuni, bangsa Israel tidak minta ampun akan dosa-dosanya, jadi hukuman mereka tetap dijalankan. Jadi inti daripada pasal 6 ini adalah ayat 8, pengutusan daripada Yesaya. Bukan mengutus untuk menobatkan bangsa Yehuda, tapi justru untuk mengeraskan hatinya. Kalau zaman dulu di Mesir, Fir'aun mengeraskan hati, kemudian akhirnya karena hatinya keras terus, akhirnya Tuhan Allah mengeraskan hatinya supaya rencananya
untuk melepaskan bangsa Israel dan memperlihatkan kemahakuasaannya bisa terjadi. Kalau sekarang di pasal 6 ini, bangsa Israel mula-mula keras hati seperti bangsa Mesir zaman dulu, kemudian sekarang Allah mengeraskan hatinya, mengutus Yesaya untuk mengeraskan hati bangsa Israel supaya mereka supaya tidak bisa disembuhkan, di sini dikatakan. Itu sebabnya hukuman tetap dijalankan, dan hukuman itu tidak tanggung-tanggung, semua dihabiskan, diratakan, dibikin kosong itu negara, sampai 1/10 pun yang tinggal katanya akan dihabiskan. Dan yang masih tersisa seperti biasa, Yesaya selalu menubuatkan harapan. Harapannya itu adalah tunas, di sini yang dikatakan, yang merupakan benih yang kudus. Jadi ini kalau banyak yang menafsirkan ini sebagai nubuatan mengenai Mesias yang akan datang. Satu pertanyaan buat saya, barangkali Pak George banyak membaca, kalau saya dengar tadi banyak sumber-sumbernya, ada yang menjawab mengapa bangsa Israel umumnya, ya, karena ada juga rasul-rasul adalah bangsa Yahudi, sampai sekarang tidak percayakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Nubuatan Yesaya ini yang mengeraskan hati bangsa itu untuk walaupun melihat tapi seperti orang buta, mendengar tapi tidak mengerti, semuanya itu banyak dikutip di Perjanjian Baru, di kitab-kitab Injil, juga di Kisah Para Rasul oleh Rasul Paulus, semuanya mengatakan supaya tergenapilah nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya beberapa ribu tahun yang lalu. Ada yang mengatakan bahwa nubuatan ini juga yang digenapi sehingga sampai sekarang bangsa Israel, bangsa Ibrani masih tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ada yang menghubungkannya, apakah memang demikian nubuatan ini, dan sampai kapan kira-kira nubuatan ini akan dipulihkan kembali barangkali oleh Tuhan Allah. Itu pertanyaan saya, Pak George. Terima kasih Pak David. Oke, terima kasih Bu Lumongga untuk apa yang disampaikan dan juga pertanyaan yang disampaikan. Mungkin dari Saudara George bisa langsung menjawab. Yes, baik, terima kasih Bu Lumongga untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya, Bu, berdasarkan yang saya gali, ada kombinasi variabel atau faktor yang menjadi keterkaitan dengan iman tadi itu orang Israel, khususnya orang Yahudi ya, atau Yahudi Israel, yang seperti kita tahu di Israel sekarang, Israel yang zaman kini kurang lebih 80-90% populasinya dibandingkan Kristen, Islam, dan kepercayaan lainnya. Seperti kayak tadi misalnya saya tarik seperti TB2 bilang di ayat yang kedua, bagaimana serafim itu nanti di Wahyu pun Yohanes pun melihat itu. Yang saya dapat adalah fenomena ini bukan tidak mungkin akan berlangsung sampai akhir zaman, di mana orang-orang Yahudi itu masih menolak, masih tegar tengkuk, masih mengeraskan hati untuk tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan datang, yang sudah datang, yang sudah mati, yang sudah menebus kita, yang sudah naik ke surga dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, anugerah. Yang tadi saya bilang, memang harus diakui Tuhan beranugerah ke sebagian, tidak semua orang. Sebagai orang reform saya percaya itu, limited atonement. Seperti yang Calvin bilang, tulip. Saya percaya itu, bahwa tidak semua orang dianugerahkan itu. Dan akan ada penghakiman yang di Perjanjian Baru dibilang rumput dan ilalang dan sebagainya itu. Itu yang saya percaya. Jadi yang pertama adalah memang karena
itu tadi dari sekarang dinubuatkan sampai nanti. Yang kedua adalah anugerah. Yang ketiga menurut saya dari orangnya sendiri, bukan tidak mungkin. Ada satu kesombongan, ada suatu arogansi yang saya lihat di perjanjian lama. Dari awal Israel dipilih, kita tahu sendiri, kita bisa gali di sini. Gitu, Israel tuh legowo. Kalau orang Jawa ya mungkin legowo, kayak sombong gitu, merasa, oh kami umat pilihan, oh Tuhan berperang bagi kami, oh Tuhan memerintah kami, membawa kami keluar dari Mesir dan sebagainya. Menimbulkan suatu arogansi. Menurut saya ini yang menjadi satu rintangan terbesar ketika menerima penginjilan atau menerima nubuat itu, mereka nggak siap. Ibaratnya ketika seseorang punya iman yang dipercayai dari kecil sampai tua, lalu dia mendengar satu ajaran yang mengguncang dia sedemikian rupa sehingga iman itu memutarbalikkan seluruh menara atau seluruh pondasi iman yang telah dia percayai. Itu saya lihat banyak sekali terjadi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bagaimana misalnya seseorang dari kecil sampai besar tumbuh dalam pesantren dan sebagainya, tetapi ya karena anugerah, kembali lagi, karena anugerah bisa berubah haluan 180 derajat jadi orang Kristen. Itu bisa terjadi, tetapi ya itu tadi, tidak semua orang punya kesempatan itu kalau menurut saya. Memang ada orang yang ya seperti di perumpamaan Tuhan bilang, benih itu jatuh di mana? Di tanah batu kah, di pasir dan sebagainya. Karena tidak semua orang itu mendengar, benar-benar serius memperhatikan gitu. Kalau tadi saya sempat menyinggung ketika saya berusaha menginjili orang-orang yang di luar Indonesia, misalnya orang-orang yang saya budayanya mungkin kurang familiar, apa ya, beberapa menganggap itu omong kosong, beberapa menganggap itu kayak ya nonsense gitu loh, kalau bahasa ini bahasa kasar ya, omong kosong. Beberapa menganggap itu propaganda atau hal-hal lain yang menurut saya kok bisa gitu loh, tetapi ya bisa gitu. Itu karenanya itu menjadi suatu refleksi buat saya, menjadi suatu wake up call atau panggilan untuk bangun. Inilah dunia dan segala kebusukan dan sebagainya gitu loh. Dan ketika saya coba gali juga waktu ya begitu banyak lah orang Israel, ketika mereka berbuat dosa, Tuhan meninggalkan, lalu mereka bersungut-sungut, ya kan, mereka lalu berusaha meminta maaf dan sebagainya. Tuhan memaafkan, terus Tuhan maafkan, tetapi Tuhan sendiri sudah ngomong akan ada batasnya. Saya tidak mau lagi bernaung denganmu gitu loh. Jadi yang saya dapat adalah ya memang ada satu masa, akan ada suatu fenomena yang memang Tuhan izinkan terjadi, dan menurut saya bahkan sudah terjadi di yaitu tadi di Israel zaman sekarang, di mana begitu banyak orang Israel tuh nyangkut stuck di tradisi zaman dulu, di Tanaknya, di kitab-kitab Septuaginta apa dan sebagainya, dan mereka sama sekali mengharamkan perjanjian baru, yang menganggap itu ajaran sesat. Ada yang ngomong seperti itu. Ya kembali lagi, itulah suatu kenyataan pahit yang ya saya mau nggak mau harus terima kalau menurut saya pribadi, karena memang tidak mudah untuk meyakinkan kalau bukan Roh Kudus, bukan anugerah, metode apapun yang digunakan untuk kita memberitakan Injil tuh nggak ada efeknya gitu loh, kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya ya gitu, seperti itu Bu. Gitu. Sorry Om David sekali. Tadi saya baru keingat kan Om David membagi satu perikop ini jadi 4 bagian yang saya kebetulan ketemu dari ESV atau English Standardized Version. Jadi untuk kitab yang memang bisa digunakan untuk pembelajaran pribadi. Kalau ESV versi terbaru mereka membagi perikop ini menjadi 2 bagian. Jadi yang pertama adalah ayat pertama sampai ayat ke-7 mengenai vision atau visi penglihatan Yesaya daripada Allah. Lalu sisanya 8 sampai 13 adalah amanat bagi Yesaya dari Allah. Itu pembagian menurut ESV. Jadi mungkin bisa buat teman-teman juga buat menggali lebih jauh atau mengelaborate gitu. Itu menjadi sesuatu hal yang memperkaya kita sih. Jadi kita bisa melihat dari berbagai terjemahan sehingga memperkaya kita. Nah, saya mau memberikan kesempatan kepada Pak Saud nih, Pak. Jadi ini hal terkait dengan paradoksal sih. Jadi paradoks, Pak. Di dalam ayat yang ke-8, 9 dan 10 tadi, Pak. Terus kalau misalnya kita lihat di dalam Perjanjian Baru, itu di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-15. Di sana dia mengatakan bahwa sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar.
matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Menurut Pak Saud, kira-kira bagaimana ini Pak? Maksudnya pendapatnya Pak Saud terkait dengan hal ini? Sebelum ke Ya, Pak Saud, silakan Pak Heri. Ya, karena ini tidak boleh kelewat. ya. Ini tadi Pertanyaan. statement dari Pak Oscar Ya. ayat 13 itu 1/10 pun akan dibinasakan. Ya. Tapi nggak berhenti di situ. Karena itu sisalah yang setia Tuhan mau selamatkan. Ya, ada tunas baru. Itu agak keliru saya kira. Pandangan saya bahwa 1/10 itulah yang setia yang Tuhan mau selamatkan. Ya. Jadi ada juga yang setia Tuhan selamatkan. Nah, namun kan ada kalimatnya berikutnya. Namun memang awal dikatakan akan dibinasakan kan. Ya. Namun artinya dari situ ada timbul tunas baru. Yang unggul, yang percaya diselamatkan Tuhan. Artinya nggak semua ada yang setia itu diselamatkan Tuhan. Ya. Apa saya yang keliru nanti mohon Pak penjelasan dari Pak Pendeta Galen. Ya. Nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Pertanyaan yang berat. Saya juga tadi ke sini berat banget, macet di mana-mana, terlambat. Sebenarnya saya mau menyampaikan suatu statement yang berat juga. Tapi ketika saya terlambat, saya ambil alternatif kedua. Jadi cukup. Nah, begini yang saya mau sampaikan. Saya yang awal dulu aja ya. Ini jadi kita sudah masuk pasal ke-6. Tapi saya mendengar jika saya benar nih ya, belum ada yang mengungkapkan kitab Yesaya ini dalam sejarah perjalanannya ya. Jadi saya ingin mau sampaikan ya. Memang kitab Yesaya ini berisi ya tentang profetik dan apokaliptik ya. Namun juga menurut sejarah nih, dalam perjalanannya ada anggapan dari para kritisi sastra, bukan sembarangan orang, bahwa kitab Yesaya ini dibagi dalam 3 klasifikasi. Ya, saya catat di sini nih. Yang pertama adalah proto Yesaya. Apa itu proto? Pertama, ya itu dimulai dari pasal yang ke-1 sampai 39. Itu ditulis oleh Yesaya pada masa hidupnya. Jadi Yesaya itu menulis pada masa hidupnya. Nah, itu yang pertama, proto. Ya, kedua adalah Detro Yesaya. Kitab Yesaya yang kedua, ya, yang terdiri dan mulai dari pasal 40 sampai 55. Ya, ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang hidup di dalam pembuangan di Babel. Jadi Yesaya itu tidak mengalami itu. Itu tahun 586. Pembuangan Yesaya mati 100 tahun sebelum masa itu. Jadi siapa yang nulis nih? Ada anggapan para kritisi sastra yang ahli itu bahwa ya memang anonim tanpa nama. Ya. Nah, yang ini juga dikuatkan ya kita lewatin aja lah ya, terlalu lama. Yang ketiga, Trito Yesaya. Jadi kitab Yesaya yang ketiga, yaitu terdiri dari pasal 56 sampai 66 yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang kembali dari Babel. Ini berlangsung dimulai tahun 1892. Gitu ya. Namun semua ini batal atau menurut saya pribadi ketika ditemukan kitab gulungan kitab Yesaya di Laut Mati. Jadi yang menulis ini hanya satu. Habis itu semua teori. Nah, inilah yang kita kadang sejarah, kadang arkeologi itu mendukung apa yang kitab suci.
Kalau kitab suci tanpa sejarah, histori, dan arkeologi di dalamnya, itu hanya dalam ranah tafsiran, gitu ya. Tapi kalau udah dibuktikan, itu kebenaran mutlak, gitu. Nah, saya kembali ke ini ya, ke pasal 6 ini yang menarik nih. Ketika matinya Raja Usia, berarti kehilangan raja nih, bangsa Yehuda ini. Tapi Yesaya melihat tampilnya raja di atas segala raja. Bapak Ibu, kalau melihat ayat pasal 6 ayat 1 ini yang duduk di atas tahta ini, ya, yang ujung jubahnya aja memenuhi, baru ujung jubahnya udah memenuhi bait suci, alegoris ini ya. Itu siapa sih sebenarnya? Bapak atau anak? Dalam hal ini Yesus prainkarnasi. Siapakah yang dilihat Yesaya ini? Dengan serafimnya, para serafim. Ya, kita lihat terjemahan di sini ya ada kata orang ya, tapi sebenarnya mereka malaikat ya. Siapakah? Saya pribadi boleh Bapak Ibu berbeda, inilah Yesus Kristus, prainkarnasi. Kalau Bapak nggak bisa lihat, Yohanes 1 ayat 18, tidak ada pernah kecuali. Nah ini perlu kita ketahui. Jadi yang menarik ya, sebelum saya coba lihat ayat 8 ini, Yesus ya, ini pasti Yesus, prainkarnasi di ayat ke-8. Lalu Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah. Ini aku, utuslah aku. Kalau saya, inilah aku, utuslah dia. Gitu ya. Biasanya, apalagi saya dengar Pak Pendeta minggu lalu ya, mau dijadiin penatua, ini aku jadikanlah dia ya. Pada murah hati nggak mau dipilih, iya, termasuk saya juga. Nah, Ibu Bapak, coba perbandingannya kita lihat Yohanes 5 ayat 36. Tuhan Yesus sendiri sesudah inkarnasi ya berkata, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi ini Tuhan Yesus mengutus Yesaya. Bagaimana sesungguhnya Yesus diutus Bapa. Sesuatu yang luar biasa. Paralel ya. Saya salut sama George, masih terus bertumbuh. Kita bisa berdiskusi terus ya George. Nah, kembali ke pertanyaan moderator kita nih, Penatua David, pertanyaan yang sulit. Ini menyambung dari pernyataan atau pertanyaan Ibu Dr. Lumongga tentang digambarkan Fir'aun yang dikeraskan hati. Sebenarnya saya saja pernah dengar almarhum Bapak Pendeta Bikman Sirait berkata, sebenarnya Allah secara aktif mengeraskan hati Fir'aun atau tidak sih? Sebenarnya kan dijelaskan, didiamkan saja memang sudah mengeras hatinya. Sebenarnya ya, tapi itu perlu penjelasan yang lebih dalam. Jadi apakah itu menubuatkan, menggenapi nubuatan
yang sudah disampaikan, walaupun melalui Nabi Yesaya ini yang Penatua David tadi sampaikan kan. Sehingga banyak orang Israel yang tidak percaya ya, gitu ya. Ya. Jadi untuk menggenapkan nubuatan itu, karena memang nubuatan itu disampaikan melalui Nabi Yesaya, tetapi dari pasti Allah sendiri yang pra-pengetahuannya, gitu ya. Tapi saya sedikit agak pra-pengetahuannya tidak selalu pra-penentuannya, gitu. Pasti ada satu proses di dalam. Jadi begini, nanti ke depan pasti kita memasuki 7 perkataan Yesus disalib ya. Mungkin kita memasuki perkataan yang keempat dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Ini berat sekali untuk memberi kesaksian ini. Saya nggak usah panjang-panjang, saya kutip dari apa yang saya baca dalam sejarah. Martin Luther saja berkata, "How can God forsaken God?" Bagaimana mungkin Allah meninggalkan? Saya lanjutin bisa, lagi ada 2 lagi. Tapi saya cukupkan di sini. Namun sebenarnya ini berkaitan dengan jawaban itu. Yesus menggenapi nubuatan Nabi Daud dalam Mazmur pasal 22. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Saud. Kita tinggal beberapa menit lagi. Saya coba mau memberikan kesempatan buat Bu Neti nih, buat Bu Nevi. Bu Nevi, jadi kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi terkait dengan panggilan Tuhan untuk Nabi Yesaya ini, satu hal yang saya jadi concern saya adalah terkait dengan kerendahan hati. Jadi satu hal juga yang menjadi kita untuk tidak melayani adalah kesombongan sih. Menurut saya orang yang merasa diri dia udah hebat dalam hal apapun, kadang ya dia nggak mau terlibat lagi gitu. Nah, kira-kira bagaimana Bu Nevi melihat hal ini dalam konteks terkait dengan panggilan Yesaya dan juga hukuman terhadap bangsa Israel? Terima kasih Pak David. Malam hari ini sebenarnya saya gentar loh. Kita seperti dibawa ke masa ini dan kondisi bagaimana dunia saat ini. Ketika Raja Uzia mati, ya bagaimana umat itu ya. Dan Raja Uzia adalah orang yang baik, raja yang baik. Namun tadi George itu juga menjelaskannya luar biasa. Maaf Pak David, saya bawa dulu ke atas. Ya. Saya sangat suka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saud. Di situ Yesaya ketika rajanya yang memimpin mereka ini mati, terus dia mengatakan, "Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta," dan penjelasan selanjutnya. Dan selanjutnya di ayatnya dan dia mengatakan bahwa Serafim itu mengatakan, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Ketika goncang, bergoyang, dan ayatnya yang kelima mengatakan, "Celaka aku." Wah, ini sebuah kesadaran diri tadi. Dia sadar dia adalah orang yang celaka, orang yang najis, orang yang tidak layak. Kita mengingat bagaimana Musa ketika Tuhan di Gunung Sinai menyatakan dirinya kepada Musa, dan Musa hanya bisa melihat seperti ekor gitu, ujungnya gitu ya. Dan umat itu juga tidak boleh menyentuh gunung itu, siapa menyentuh dia akan mati. Jadi betapa agung, kudus, mulianya Allah. Ya, dan di sini Yesaya menyadari dia adalah orang yang najis, dan ya kiranya kita juga menyadari diri kita ini nggak layak di hadapan Tuhan. Dan bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan juga, kebaikan yang kita lakukan itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Dan kita ini hanyalah hamba yang tidak berguna, itu juga disampaikan oleh Markus ya. Kita hanyalah hamba yang tidak berguna, melakukan apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Dan tidak ada bagi kita untuk menyombongkan jumawa. Wah, dan di sini dikatakan Yesaya di ayatnya yang ke
ayatnya yang kelima masih, dia menyatakan kedua kali, aku ini celaka, aku ini najis bibir. Terus, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 1, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta. Ayatnya yang kelima, aku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, di sini raja usia mati. Dia tahu tadi, Pak Saud bilang raja di atas segala raja yang memerintah. Saya flashback kembali. Bagaimana degilnya orang Israel waktu zaman mereka dipimpin oleh Tuhan, tapi mereka pengen raja. Wah, pengen seperti bangsa-bangsa sekitarnya. Mereka minta raja kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kasihlah Saul, ya, jadi raja mereka karena mereka kepengen seperti bangsa lain. Jadi manusia, ya kita di dunia ini kita kepengen melirik. Ya kita tidak ingin dipimpin oleh raja di atas segala raja. Raja yang kudus, am dan agung. Yaitu di dalam firman ini kita, ya Tuhan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di sini menyatakan ada 3 pribadi dan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya ya di dalam firman ini. Dan ketika dipanggil oleh Sang Raja yang mulia ini, Nabi Yesaya dikuduskan hidupnya oleh Tuhan, bibirnya. Dan apa yang terjadi di sini ya saya boleh belajar bahwa ketika seseorang melihat Allah, Allah melakukan pengudusan ketika Tuhan memilih orang itu. Dan ini adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan menguduskan. Tidak bisa kita menguduskan diri, hanya Allah yang bisa melakukannya. Nah, yang selanjutnya ya kesadaran diri Yesaya ini sebuah kerendahan hati bahwa dia adalah najis dan Tuhan yang kuduskan. Kemudian berlanjut ke tangga selanjutnya, siapakah yang mau pergi? Ya, di sini sebuah siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi kepada bangsa ini? Sebuah pertanyaan ini, dan Yesaya dengan kerendahan hatinya, dia sadar dia akan melayani raja di atas segala raja, di tengah bangsa yang degil, bangsa yang tidak takut akan Tuhan, bangsa yang berkhianat kepada Allah, dan dia mau menyatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, zaman sekarang hal ini tidak mudah. Ya, kita bisa melirik dunia ini begitu nyaman dan aman. Waktu ini saya berpikir adalah waktu-waktu terakhir kehidupan ini. Kalau kita berpikir hidup ini seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Ya seperti orang yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Di hari terakhir. Jadi Yesaya menerima panggilan kudus Tuhan dengan kerendahan hati. Nah, tadi ditanyakan ketika kita melayani Tuhan, ya bisa saja kita merasa kita hebat gitu ya Pak ya. Ada kesombongan di batin. Sebenarnya itu salah besar. Karena bagi Tuhan melihat hati orang-orang yang melayani Tuhan, Tuhan memilih orang-orang yang sederhana. Murid-murid Tuhan, Tuhan tidak pilih dari pejabat-pejabat ya yang hebat-hebat, orang kaya. Tuhan pilih orang yang sederhana. Saya menyatakan ke papa saya setiap hari, saya beritakan Injil, saya sampaikan firman Tuhan. Siapakah saya ini Pak? Si ulat. Kalau dia ada firman Tuhan bilang, aku ini hanyalah si ulat Yakub. Saya bilang, kita ini bukan keturunan Israel. Kita ini dicangkok, orang Asia, saya ini orang kampung. Kalau dilihat di peta di Sangir sana, waduh jauh banget. Tapi Tuhan beranugerah boleh mengenal Tuhan. Diutusnya para penginjil memberitakan kabar baik ini. Kabar sukacita ini. Betapa baiknya Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan dari kita adalah kerendahan hati, kekudusan hidup, dan ketaatan seperti yang diresponi oleh Yesaya. Sadar bahwa dia melayani raja di atas segala raja. Dan raja yang kekal, raja selama-lamanya, pemilik kehidupan ini. Terus kenapa kita harus menyombongkan diri siapa kita? Itu anugerah yang Tuhan beri. Itu kasih karunia dan harus dihormati, disyukuri dan benar-benar kita kagum akan Tuhan dan gentar melayani Tuhan. Jadi di sini sebuah proses pembelajaran, ya rendahkanlah hati. Ya saya secara pribadi Pak,
harus belajar terus. Ya tidak mudah ya untuk rendah hati. Ya Tuhan yang melihat hati kita. Ya Tuhan juga memilih Daud karena hatinya Daud. Bukan karena parasnya, bukan gagah, kecerdasan, kepintaran, tetapi Daud yang bergaul dengan Tuhan. Ya demikian juga Yesaya, bukan karena kehebatannya dia juga, ya tetapi karena Tuhan yang memilih dan Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang utus, dan dia juga meresponi. Dan respon Yesaya juga adalah anugerah dari Allah. Dan saya percaya Tuhan yang menganugerahkan kerendahan hati di dalam hati Yesaya untuk meresponi panggilan Tuhan. Menjadi pertanyaan, ya tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak David, ya bagaimana ketika kita melayani Tuhan terus kita menyombongkan diri ya Pak, ya nggak selayaknya itu. Ya berarti kita perlu mengoreksi diri, ya perlu introspeksi diri di hadapan Tuhan. Benarkah kita ini dipilih Tuhan atau jangan-jangan kita pilih-pilih diri sendiri gitu ya Pak? Ya bisa bahaya juga kita, dan ya kita nggak boleh menyombongkan diri. Biarlah Tuhan yang dimuliakan karena kita melayani Raja di atas segala raja. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi kawan sekerjanya. Ya, ya kita masuk bilangan orang-orang kudus. Mereka ini sudah selesai dan kita di dunia ini mengikuti. Ya Tuhan, sampai Tuhan bilang, dia ada pertanyaan, maaf ya Pak, saya juga sampai berapa lama lagi ya Tuhan. Karena dikasih tahu keras kepala mereka. Ya justru, ya tadi Pak Heri sudah, aduh bisa stres orang melayani seperti ini. Ya tetapi, ya kalau orang yang dipilih Tuhan, pasti dia diberikan ketahanan mengikuti jejak Yesus Kristus. Ya karena Yesuslah teladan sejati, raja di atas segala raja itu yang memberikan kepada kita umat pilihannya ini kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Dan kiranya Tuhan menolong kita bagian dari sisa-sisa. Ya kita juga nggak tahu kapan ya yang dunia ini akan digoncangkan. Ya bagian sisa-sisa ini yang akan tumbuh ya, dan Yesus Kristus ya penyelamat bagi sisa-sisa yang Tuhan perkenankan yang dipilihnya. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nevi untuk pemaparannya. Shalom. Shalom. Ya, shalom Pak Son. Pak Son, Ya, waktunya ada tinggal waktu, Pak. sisa 2 menit ya Pak. Jadi mungkin saya kasih Sedikit aja, kesempatan baik. buat Shalom, salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Ya. yang tunggal, yang Maha Kusuk, ya, yang Maha Esa. Ya. Di sini, ya tadi udah dibahas juga ya. Intinya yang saya sampaikan di minggu yang lalu, tuntutannya, di sinilah panggilan Nuh ya. Apakah dapat terdengar jelas Pak di sana? Ya, jelas Pak. Baik. Waktunya 2 menit ya Pak. Ya baik, Nuh Ya. hanya 8 orang Pak yang diselamatkan. Ini menggambarkan kenapa di sini nanti memang lanjutan di ayat 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita lalui. Ayat 6, panggilan kita jangan lari dari perikop. Ya. Perikopnya apa? Yesaya mendapat panggilan Allah. Ya kan? Apakah Yesaya sebelumnya di di pasal 1, 2, 3, 4 tidak mendapatkan panggilan itu? Nah, itu menjadi satu pertanyaan. Namun di sini tekanannya, ya kan, saya sudah menjelaskan bahwa ini benang merah Pak. Maksudnya bukan banyak kaitannya, enggak. Itulah firman Allah. Ya, firman Allah itu luar biasa, dahsyat. Allah itu sendiri. Allah adalah firman. Ya. Nah, di sini dikatakan di kitab Kejadian dari awal mulanya yang saya jelaskan di minggu yang lalu. Terkait ini hanya 8 orang Nuh. Kenapa saya kaitkan di sini? Nanti kita lihat di pasal, ya kan, di pasal 6 ayat 10 terus sampai dengan ayat 13 itu sangat jelas sekali. Ya, berapa banyak lagi ditunggu kan orangnya. Nah, ternyata di situ juga Nuh gagal. Setelah air bah, ya kan, sudah selesai masanya, sudah penghakiman Allah, penghukuman Allah sudah selesai, namun Nuh pun gagal. Apa yang terjadi? Silakan dibaca nanti ya. Terlalu panjang nanti saya jelaskan. Mohon pada saudara-saudari yang di sana juga membaca firman Tuhan. Nah, itu apa yang terjadi? Gagal, Pak. Nuh sebagai manusia mabuk dia, ya. Singkat katanya, silakanlah nanti dipanjang jelasnya. Terus kenapa kaitannya dengan ini? Pasal 6 ini ayat 1 sampai dengan tadi sudah dijelaskan. Namun mari lagi-lagi saya
bersama-sama belajar. Saya juga belajar. Namun hal ini Alkitab boleh satu, Pak. Ya, firman Allah boleh sama. Namun untuk penyampaiannya mohon maaf ya. Mohon maaf. Jangan asal, Pak. Mohon maaf. Ini harus benang merahnya jelas. Siapapun yang menyampaikan firman, tapi namun kalau nggak itu pun bisa dipakai Allah, ya kan? Itu kehendak Allah. Namun sebaiknya ketika kita sudah menerima sang firman itu, benih ilahi itu, Roh Kudus bekerja, mohon jangan asal, mohon sekali lagi, ya. Oke, Pak Saud, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Ayat langsung Jadi, saja. Kenapa di ya, sini dikatakan apa? 1 menit lagi ya, Pak. Pasal 6, ayat 6 tentang apa? Serapim tadi ya, ada beberapa ayat memang termasuk kitab Wahyu. Oke lah, itu memang kekudusan Allah, ya kan? Memang yang dikatakan Yesus, apakah itu memang Yesus sebelum itu Musa dikomperkan, sebelum Musa lahir dia sudah lahir. Artinya apa? Sang firman itu sendiri. Oke, kalau itu nanti panjang lebar nanti kita ya. Terus lanjut lagi di ayat 10, langsung aja ya. Ayat 10, kenapa berapa buatlah hati bangsa ini keras, ya kan? Terus lanjut ya kan, ayat 10 ini kita komparasikan di mana? Di Yesaya pasal 53 ayat 1. Silakan dibuka nanti ya, dibaca. Terus dikonfirmasikan lagi ke Matius mohon maaf, pasal saya 13 harus ayat 13, menyudahi terus dulu. Yohanes 12 ayat 38. Halo, Ya. Pak Saud. Iya. banyak Mohon sekali maaf, saya ya. harus Intinya menyudahi di dulu. sini, ya, Kita baik. akan masuk ke sesi berikutnya, penyampaian paparan dari pendeta. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya. Mohon maaf ya, ini harus kebenaran firman harus disampaikan, Pak. Baik, Pak. Namun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya orang yang mendapatkan anugerah itu akan Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya pikir hampir semua poin yang bisa digali dari bagian Yesaya 6 ini hampir semua telah tersampaikan ya. Maka apa yang saya sampaikan sedikit ada memang yang sudah dibahas panjang lebar oleh teman-teman. Mungkin nanti ada bagian-bagian yang belum terbahas, saya beri penekanan nanti biar nggak banyak tumpang tindih di dalamnya. Ya, hari ini kita membahas Yesaya pasal 6. Ya, ini pemandangan yang luar biasa, yang penglihatan visi yang diterima oleh seorang Nabi Yesaya di tengah-tengah kekacau balauan Israel ataupun Yehuda dan menjelang bangsa ini akan dibuang di bawah penjajahan Asyur dan Babel, maka Yesaya mendapat panggilan dan nanti pengutusan juga di pasal yang sama ini. Ya, tadi Pak Saudara George mengatakan ini dibagi 2 bagian, Pak Penatua David bilang 4 bagian, ya saya tengah-tengah lah 3 bagian ya. Bukan berarti poros tengah ya, bukan berarti poros tengah, bukan berarti pendamai. Ya, kalau secara garis besarnya saya baginya menjadi 3 nanti, yaitu Tuhan sebagai pengutus, lalu Yesaya sebagai terutus, dan umat Tuhan sebagai objek dari pengutusan. Ya, itu. Jadi bagi 3 ya, bukannya cari damai, tapi memang begitu dipersiapkannya. Ya, yang pertama adalah Tuhan sebagai pengutus. Pertama, Tuhan adalah raja yang melayani umatnya. Tadi saya mau ini kan dengan Raja Usia, Pak Saud sudah men-sharingkan duluan, luar biasa. Ya, bagaimana raja yang hebat, Raja Usia ini panjang usia. Pemerintahannya juga panjang usianya, 52 tahun ya di 2 Tawarik maupun di 2 Raja-Raja dibahas. Dan ini raja yang boleh dibilang sukses. Ya, dia takut akan Tuhan, lalu dia ketika dia melakukan segala hal dengan takut akan Tuhan, Tuhan memberkatinya sampai kerajaannya menjadi kaya dan maju di dalam alutsista. Ya, saya baca di 2 Tawarik ya, dia punya alat
senjata yang hebat, ada ahlinya sih, ada ahlinya. Tapi kan itu dikaruniakan Tuhan di masa kepemerintahan dia. Sampai masyhur kerajaan Yehuda ini. Ya, tetapi toh akhirnya mati juga. Ya, ketika mati galaulah rakyatnya karena 52 tahun memerintah. Ini kayak anak ayam kehilangan induk. Ya, lalu menjadi kacau. Tapi lalu di sini dibilang pada tahun matinya Raja Usia. Ya, Tuhan duduk dengan penglihatan sebagai raja, duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ya, saya tidak melihatnya ini sebagai satu ukuran atau bentuk angka, tetapi ini sifat. Ya, sifat bahwa Tuhan itu memerintah ya atas umatnya, dan tahta yang tinggi dan menjulang ini tentu bukan berapa meter, bukan soal meternya, tetapi Allah itu memang begitu tinggi ya di dalam sifatnya itu yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan raja siapapun juga ya. Dan Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir ya, Tuhan tidak pernah mati ya. Tadi ujung jubahnya udah dijelaskan oleh Pak Saud ya. Kemudian nah, kalau tadi Tuhan adalah Tuhan sebagai raja yang melayani umatnya, yang siap menyelenggarakan, memberikan penyelenggaraan ilahi kepada umatnya. Dan di ayat 2-4 berbicara tentang Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Ya, bagaimana makhluk sorgawi pun yang tentunya kudus, yang tidak berdosa, di hadapan Allah yang maha kudus mereka pun harus menutupi dirinya. Ya, harus menutupi dirinya. Nah, di bahasa asli memang dua sayap tutup muka, dua sayap tutup kaki, tapi kaki juga kata yang sama untuk aurat. Tadi George sudah membahas. Ya, boleh bisa kita tafsirkan lah dari ujung kepala sampai ujung kaki, atau kepala juga harus dikuduskan, otak termasuk keinginan daging ya harus dikendalikan di hadapan Tuhan. Kalau enggak akan bisa kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, lalu yang dua untuk melayang-layang. Jadi lebih mayoritas untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan karena kita rendah hati, emang kita rendah ya di hadapan Tuhan. Semua makhluk yang kudus saja begitu, apalagi manusia. Ya, maka tidak mungkin tahan menghadapi kemahakudusan Tuhan. Ya, sehingga tadi dari kata itu, istilah itu, maka Pak Saud menafsirkan bahwa penampilan ini bukan Bapa, tapi Yesus, karena tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Ya, dan Yesaya tidak mati, berarti dia melihat prainkarnasi Yesus. Wah, ini tafsiran yang luar biasa ini. Ya, tafsiran yang luar biasa ya, Kristofani atau Teofani. Ya. Lalu dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini penekanan. Ya, penekanan. Tadi Saudara George juga sudah singgung tentang Tritunggal. Ya. Dan di sini saya melihat satu kaitan. Ketika kita ingin bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, hanya ketika Tuhan dikuduskan dan dimuliakan. Ya, tanpa orang-orang sungguh-sungguh mengejar kekudusan, memuliakan Tuhan dan hidup kudus, maka jangan mimpi bumi penuh kemuliaannya. Ya, walaupun memang Tuhan tetap mulia, walaupun dunia membenci Tuhan, melawan Tuhan, Tuhan tetap kudus, ya, tetap kudus, dan Tuhan tetap berdaulat, walaupun dunia misalnya tidak menerima Tuhan. Dan di ayat keempat ini juga menarik. Bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ya, artinya ketika nama Tuhan dikuduskan, ya, maka pasti ada efeknya, ada dampaknya. Ya, kalau kepada benda aja ini gambarannya alas ambang pintu, ya, bait Allah, ya, bergetar ketika nama Tuhan dikuduskan. Apalagi dosa, apalagi orang berdosa, pasti itu gemetar luar biasa di hadapan Tuhan yang gak bakalan tahan. Dan ini baru yang ngomong kudus, baru serafim, ya, baru serafim. Gimana Tuhan sendiri yang berkata-kata, waduh lebih ngeri lagi, ya, lebih dahsyat lagi, udah pasti. Lalu bagian yang kedua adalah
Yesaya sebagai terutus, sebagai pihak yang diutus. Nah, yang pertama adalah tentang bagaimana Yesaya mengakui kenajisannya. Ketika kekudusan Tuhan, ketika hadirat Tuhan melanda, maka tidak ada orang yang tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak najis. Pasti dia najis, ya. Dan yang menarik di sini, Yesaya mengidentifikasi tidak lebih baik dari bangsanya. Kalau bangsanya emang udah parah dari pasal 1 sampai pasal 5, kita udah baca ancang-ancang Tuhan itu memang bahkan perikop sebelum pasal 6 ini udah dibilang ada bangsa lain yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Tetapi di sini Yesaya tidak mengatakan, emang bangsa ini parah banget, kalau saya sih mendingan. Nah, dia nggak bilang begitu, ya. Di hadapan Allah yang Maha Kudus dia katakan, celaka aku binasa. Aku seorang najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Sama persis. Artinya dia tidak merasa lebih hebat, dia tidak merasa sedikit dosanya daripada bangsanya. Ya, dia mengidentifikasi dia bagian dari bangsa yang najis itu. Ya, padahal saya yakin sepenuhnya kalau dibandingkan pasti dia jauh lebih baik lah daripada bangsa Israel, orang dia nabi, ya kan. Tapi di hadapan Tuhan tuh kita nggak bisa merasa lebih hebat, lebih baik dari yang lain. Najis bibir, ya ini dipersembahkan pun nggak pantas. Ini bahasa aslinya mirip dengan hewan-hewan yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, dia nggak cacat pun nggak boleh, emang udah jenisnya emang udah nggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dia mengakui dirinya seperti itu. Nah, ini sebenarnya dasar dari orang yang kalau mau dipakai oleh Tuhan, maka yang pertama harus mengakui kelemahan keberdosaannya semua, bahwa kita ini hanya orang yang berdosa. Tadi Ibu Nevi udah bilang, ya kita harus tetap melihat diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, hanya hamba yang tidak berguna. Nah, dan ini kembali lagi dikontraskan. Tadi kekudusan Allah dikontraskan dengan dunia ini. Lalu kemudian dia yang najis melihat Tuhan, ya Tuhan semesta alam, ya ada bahasa aslinya juga bisa dibilang Tuhan dari bala tentara. Ya, wah ini bahasa yang luar biasa sekali, istilah militer. Ini karena kaitan juga bahwa Tuhan juga siap berperang memerangi umatnya kalau umatnya nggak takut akan Tuhan. Itu. Tapi bisa juga Tuhan memerangi musuh-musuh umatnya kalau umatnya taat kepada Tuhan. Nah, ini gambaran tentang Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan bala tentara. Ya, tapi di TB kita dibilang Tuhan semesta alam. Nah, kemudian nabi yang dikuduskan. Nah, ini ayat 6 dan ayat 7. Ya, Yesaya sebagai nabi yang dikuduskan. Dia bukan kudus, tapi dia dikuduskan. Ada serafim, tadi sudah dibahas sama saudara George tentang serafim ya, yang 6 sayap. Nah, dia ngambil dengan sepit, ngambil bara dari mesbah. Nah, mesbah ini ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat bahwa tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Dan mesbah ini kan biasa sangat identik dengan tempat mempersembahkan korban hewan. Ya, kalau kita baca imamat, maka si serafim ini bukan dia yang menguduskan, tetapi dia ke mesbah ngambil bara. Ya tentu memang dia bagian dari penyucian. Ya tetapi penyucian tidak tiba-tiba, tidak terjadi begitu saja. Ya tetapi ada dari mesbah, maka kalau kita melihat dari lensa, dari kacamata Injil, nah, tadi seperti tafsiran Pak Saud ya, maka ini adalah tempat mesbah itu tempat penebusan ketika ada yang dikorbankan ya untuk menutupi kesalahan umat. Ya, ini menjadi juga bayang-bayang bagaimana nanti Kristus yang melakukan penebusan yang akan bisa menyucikan dosa dan kesalahan dari umat Tuhan. Nah, jadi pengudusan ini dalam konteks ini dilakukan oleh serafim ya, tadi ngambil bara dari mesbah pakai sepit ya dikatakan, lalu menyentuhkannya kepada Yesaya dan akhirnya dia
kesalahannya dihapus, disingkirkan, dan dosanya diampuni oleh Tuhan. Nah, ayat ke-8 tentang pengutusan. Ya, akhirnya bagaimana Tuhan, di sini saya belajar bagaimana Tuhan yang pertama bukan soal apa yang kita kerjakan, bukan soal karya dulu, bukan soal prestasi, tapi Tuhan lebih tertarik dengan diri kita. Ya, kita ini siapa? Kita ini diberesin dulu oleh Tuhan. Maka Tuhan terlebih dahulu mau bekerja di dalam kita dulu, baru bekerja melalui kita. Jadi kita tidak akan pernah layak kepada Tuhan, kita hebat, jago ini, jago itu, bikin ini, bikin itu, pelayanan ini, pelayanan itu, kalau di dalam gak beres. Ya, maka Tuhan mau memproses kita di dalam dulu, baru Tuhan memproses yang lain melalui kita. Tuhan berkarya melalui kita. Yang pertama Tuhan mau berkarya di dalam kita dulu. Maka ketika Yesaya sudah dibereskan, ketika Yesaya sudah dikuduskan, barulah dia diutus. Ya, barulah dia diutus. Dan di sini menarik tadi Saudara George sudah sampaikan. Nah, kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris sudah jelas juga. Ya, siapa ya. Yang pertama pakai kata aku, yang kedua siapa yang mau pergi untuk kita pakai us, ya, for us. Ya, ada yang on behalf, on our behalf, ada yang juga gitu terjemahan yang lain atas nama kita. Ya tentu yang polosan kalau nggak ngerti kekristenan mungkin bilang, iya kata kita kan di situ ada serafim. Ya, oke, bisa juga. Ya, tetapi kita melihat dari kacamata Injil, sudut pandang Injil, wah ini juga berbicara tentang kejamakan Tuhan, tunggal yang jamak. Nah, ini kata khusus dalam bahasa Ibrani, ya, bahwa Tuhan seringkali juga bilang kata kita, ya itu tunggal tapi jamak. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini yang tadi belum dibahas, ini unik nih. Ini kan orang cuma Yesaya sendiri, nggak ada yang lain. Tapi Tuhan gak bilang, Yesaya sini kamu saya utus ya. Enggak. Tuhan kayak nanya kepada umum. Ya, siapa yang akan kuutus gitu. Yesaya gak bilang, siapa lagi? Pasti saya dong, orang saya yang paling benar kok. Enggak ya. Tuhan seperti memberikan kepada umum. Jadi di sini saya belajar bahwa Tuhan juga gak maksa. Ya, di sini ada Tuhan mau respons yang penuh kesadaran, yang datang dari diri sendiri, bukan dipaksa. Tuhan juga nggak memohon-mohon kepada Yesaya, please dong Yesaya, kalau kamu nggak mau siapa lagi, nggak ada lagi, ya enggak. Tuhan nanya secara umum aja, ya Tuhan nggak memohon kepada Yesaya dan Tuhan tidak memaksa Yesaya. Tuhan kalimatnya seperti pertanyaan kepada khalayak ramai, siapa yang akan kuutus, siapa yang mau pergi untuk kami, ya atau untuk kita, ya. Jadi di sini adalah respons yang benar dari orang yang sudah menerima anugerah, pengampunan, pengudusan dari Tuhan. Yesaya langsung berkata kalau dari bahasa asli, sesungguhnya utuslah aku, itu dia katakan. Ya, sesungguhnya utuslah aku. Jadi ini kalimat yang penuh dengan kesadaran. Ya, setelah dia dilayakkan oleh Tuhan, setelah dia diampuni, dikuduskan oleh Tuhan, maka dia memberi diri. Maka ini respons yang sudah sepatutnya, ya, sudah sepatutnya respons Yesaya menjadi respons kita semua. Ya, ini tidak bicara tentang profesi, tentu Yesaya adalah nabi, ya, profesinya nabi. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang kalau kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, maka respons kita harusnya seperti Yesaya. Ya, ini aku, utuslah aku, walaupun mungkin nggak jadi penatua, ya Pak ya. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi penatua, ada yang jadi aktivis, ada yang jadi jemaat awam, tapi semua harus mau melayani, ya, mau melayani menurut bidangnya atau menurut talenta masing-masing. Karena begitu kita mau, Tuhan akan tambahkan itu apa yang dibutuhkan. Tadinya nggak ada waktu, jadi ada waktu kalau mau, ya. Kalau mau, yang penting mau dulu, ya itu. Berikutnya adalah umat sebagai objek pengutusan. Ya, di ayat 9 dan 10 ini
penolakan umat. Nah ini juga dikutip berapa kali tadi Penatua David sudah menyebutkan, George juga sudah menyebutkan ya, banyak sekali dikutip. Dan ini adalah sesuatu yang unik ya, sesuatu yang unik. Dan Tuhan juga luar biasa, udah diutus baru dikasih tahu sama Tuhan. Dia udah semangat nih. Wah Tuhan, saya mau Tuhan, utus saya. Baru Tuhan bilang, nanti kamu khotbah nggak ada yang mau denger ya. Kamu altar call nggak ada yang maju ya, malu-malu dah lu kan gitu kan. Saya pernah waktu mahasiswa KKR di Kalimantan altar call nggak ada yang maju, wah malu saya. Malu, tapi terus Tuhan biar saya nggak kapok di daerah kabupaten lain, kepala desa pun maju, wah langsung kayak, aduh Tuhan nggak permalukan saya deh. Padahal seharusnya maju nggak ada masalah kan. Ya saya nih mungkin 100 kali altar call nggak ada yang maju ya. Tapi dia nggak kapok karena ini bukan soal prestasi, ini bukan soal hebat-hebatan pelayanan, enggak ya. Dia udah Tuhan kasih tahu nih, ditolak, ya keras, punya telinga nggak dengar, punya mata nggak ngelihat, punya hati nggak tergerak, ya luar biasa. Lalu ayat 11 dikatakan sampai berapa lama ya Tuhan, ya ini bisa dua tafsiran ya, sampai berapa lama saya pelayanan model begini atau sampai berapa lama umat ini menolak Tuhan. Saya sih lebih memilih tafsiran sampai berapa lama umat ini menolak Tuhan. Ya, itu. Dibilang sampai kota-kota sepi. Waduh. Ya. Luar biasa. Ini artinya sampai sepanjang pelayanan dia, ya dia akan terus ditolak. Ya. Kalau saya mungkin saya jawab, waduh Tuhan maaf, tadi saya ngomong emosi aja sih ini, utuslah aku ya. Kalau begini ada yang lain aja dah. Yang lain aja. Woi ini luar biasa, dia enggak membantah Tuhan. Ya, dan enggak dicatat juga dalam hati dia nyesel tadi saya mau ya. Karena ternyata umat itu menolak Tuhan. Wah, ini kalau di lembaga pelayanan ini waduh, ini dia prestasinya enggak ada ini saya ini. Ya, berapa banyak orang terima Tuhan Yesus dari pelayanan Anda? Enggak ada katanya. Wah, berarti Anda enggak dipakai Tuhan. Gitu kan? Nah, banyak lembaga misi pun begitu, ngukurnya pakai angka, ya. Berapa banyak yang udah terima Tuhan Yesus, berapa banyak yang udah dibaptis, berapa banyak yang mulai terbuka, berapa banyak yang, wah kalau nggak ada yang bertobat, antara kamu nggak kerja atau kamu nggak dipakai Tuhan. Waduh, nah ini sebenarnya pengaruh pola pikir zaman industrial ini ya, yang penting ini grafik, ya, yang penting hasil daripada proses. Nah ayat 11 sampai 13a ini tentang pembinasaan umat, ya, pembinasaan umat. Jadi memang pelayanan Yesaya bukan dipanggil untuk mempertobatkan bangsa Israel seperti Yunus tadi Pak Oscar sudah singgung, ya. Yunus karena nggak suka sama bangsa Niniwe Asyur itu emang jahatnya luar biasa, kejinya luar biasa, sehingga Tuhan suruh khotbah ke sana dia nggak mau karena Tuhan bilang nanti mereka akan bertobat. Saya sayang sama mereka. Yunus nggak terima. Ya, kalau Yesaya dia disuruh melayani untuk, kalau saya menafsirkannya seperti mematangkan kebobrokan mereka kayak gandum dan lalang. Ya, ini masih mirip-mirip nih. Ini belum terlalu jelas nih bedanya. Supaya lalangnya itu benar-benar tinggi. Jadi nyata dia nggak bisa ngeles lagi. Udah ulang-ulang, udah Yesaya tegaskan. Jadi kejahatannya semakin matang gitu loh, dimatangkan. Ya, jadi memang nggak bisa bantah. Dia mau pakai pengacara banyak juga nggak akan bisa bantah. Ya karena udah jelas itu nabi untuk berulang-ulang menekankan dan mereka terus menolak. Sehingga kejahatan mereka menjadi matang dan siap untuk dipanen dalam arti dibinasakan oleh Tuhan. Nah, itu tadi Tuhan bala tentara. Nah, tapi tetap ya tadi Bu Lumongga juga singgung bahwa ini polanya selalu seperti ini. Tetap akan ada yang sisa ya walaupun nyaris habis. Tapi sisa tunggul pun di ayat 13b dikatakan dari tunggul itu batang kering istilahnya ya. Dari satu batang dari situ keluar tunas yang kudus. Ya,
dari situ. Ini bicara sekali lagi tentang remnan, sisa Israel. Namanya sisa itu pasti dikit, ya. Ya ada juga sih orang makan cuma 2 sendok ya, sisanya masih banyak ya. Tapi dalam konteks di Alkitab ini namanya sisa pasti minoritas, ya. Pasti minoritas sedikit karena hampir semua akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, dengan cepat pembelajaran dan penerapan ini, relasi pribadi dengan Tuhan sangat penting dalam pelayanan. Jangan sampai kesibukan, aktivitas pelayanan, program gereja dan lain sebagainya membuat kita tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Karena tadi Tuhan itu pengen kitanya dulu, ya, bukan apa yang kita kerjakan dulu, tapi bagaimana kita dengan Tuhan. Ya, jangan sampai mementingkan yang satu akhirnya meninggalkan yang lain. Ya, maka pribadi dengan Tuhan sangat penting. Baru kita akan bisa melayani Tuhan dengan lebih berkenan kepada Tuhan. Yang kedua tentu pelayanan adalah anugerah dari Tuhan. Ya, yang ketiga kekudusan amat penting dalam pelayanan dan kehidupan. Makanya Tuhan sebelum mengutus Yesaya dikuduskan dulu Yesayanya. Udah dikuduskan baru diutus sama Tuhan. Dan ini tadi Saudara George juga sudah singgung. Pelayanan tentang kesetiaan dan proses yang benar. Hasil merupakan ketentuan Tuhan. Kerjakan pelayanan sebaik mungkin dan tidak hitung-hitungan. Ya, kita nggak pernah layak, kita najis bibir, sama seperti yang lain. Ya, sama seperti orang yang nggak mengenal Tuhan, sama seperti orang fasik. Tetapi ketika kita sudah diampuni, dikuduskan oleh Tuhan dan kita dipanggil dan kita diutus oleh Tuhan, kita harus setia mengerjakan dengan benar. Ya, hasilnya itu terserah Tuhan. Nah, tadi Pak Penatua Heri cerita memberitakan Injil kepada abang ojol, ya enggak apa-apa. Tugas kita memberitakan, ya. Bukan karena kita pandai bersilat lidah orang jadi percaya, enggak, ya. Mau dijelasin pun tadi Saudara Josh cerita di waktu dia di kuliah di luar negeri, mungkin orang dijelasin ngerti tapi nggak mau percaya, ya kan? Kan ngerti itu bicara dengan logika. Ya, kalau kita menjelaskan dengan runtut, masuk akal, orang bisa terima secara kognitif. Belum tentu dia terima secara iman, ya. Tapi ada orang yang menolak, tiba-tiba dia percaya, ya. Tiba-tiba dia bingung. Saya cerita dulu sebelum masuk STT, saya kerja punya manajer, dia juga bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen dan orang tahu dia bukan orang Kristen dan dia datang kepada pendeta yang tahu dia bukan Kristen, dia bilang, "Pak, gimana saya biar jadi orang Kristen?" Pendetanya takut. Pendetanya takut, ini jebakan Batman ini jangan-jangan. Nah itu, jadi kadang orang yang gak terima, jadi bapak itu cerita sama saya udah berkali-kali diinjilin, enggak mempan sama dia, tapi dia dapat mimpi itu. Dapat mimpi gak bisa tidur, gelisah, akhirnya saya nggak ceritakan dengan detail karena bisa nanti orang salah tafsir ya. Tapi dia pesannya jelas bahwa Tuhan Yesus itu kuat sekali ya, lebih kuat dari apapun juga. Maka dia mau percaya, datang ke pendeta, pendetanya takut, nggak langsung tuh diuji lama, dibiarin, tapi akhirnya dia percaya juga. Nah, tapi itu cerita yang enak didengar ya. Ada banyak cerita lain yang ditolak, di sel, diinterogasi. Kalau saya baru sampai diinterogasi, belum sampai dianiaya, belum sampai di sel, ya, belum sampai jadi martir. Ya kalau enggak ngomong sekarang ya. Nah, tapi jangan pernah menyerah dengan angka, ya, jangan lemah. Apalagi cuma penolakan, kurang dihargai, ya itu biasa dan itu hampir semua pasti dijalani, pasti dialami. Karena apa? Tuhan mau membentuk kita, ya kita kan nggak sempurna, banyak yang harus dikorek-korek sama Tuhan, kayak komedo kita dipencet-pencetin sama Tuhan misalnya kan sakit, tapi memang itu cara membersihkan, itu cara memurnikan kita, ya baik kita sebagai orang yang diutus ataupun kita yang menerima pengutusan, ya seperti umat. Ya kita harus terbuka.
kepada Tuhan. Nah, kerjakan bagian kita sebaik mungkin dan biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Kalau berhasil, ya itu karena Tuhan. Kalau dalam tanda kutip tidak diterima, itu juga karena Tuhan. Ya, tapi jangan tidak diterima emang karena kita yang songong, belagu, ya kan, arogan. Kalau itu karena kesalahan kita, ya maka kita harus terus introspeksi diri. Tadi Ibu Lumongga bertanya mengapa bangsa Israel pada umumnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ya kalau ini tambahan dari saya tadi, Saudara George sudah menjelaskan panjang lebar. Ya, yang simpelnya karena Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya, simpelnya itu aja. Karena mereka bangsa yang terjajah berabad-abad, maka mereka kepingin Mesias itu raja. Raja gambarnya seperti Raja Daud, mengalahkan musuh semua, menumbangkan kolonialisme, lalu menjadi raja politik. Ternyata Yesus enggak gitu, bukan naik kuda, naik keledai. Ya, enggak megang pedang, megang tongkat gembala, dia gembala yang baik. Ya, jadi gambarannya enggak sesuai. Dan sampai cara matinya juga enggak sesuai dengan angan-angan mereka. Karena di ulangan disebut, ulangan kalau nggak salah ulangan 21 ayat 22, 23 ya. Terkutuklah orang yang mati di tiang itu. Ya, yang mati di tiang itu terkutuk. Jadi orang yang mati di salib itu terkutuk. Mereka nggak sampai kepada pengertian bahwa iya memang Yesus menjadi kutuk karena dia menanggung dosa. Ya, dia menjadi kutuk. Bukan karena dia manusia terkutuk, bukan. Ya, tapi karena dia menanggung dosa, maka ia jadi meminum cawan murka Allah. Jadi terkutuk pada saat itu. Nah, ini yang nggak bisa dimengerti sama orang Yahudi, ya orang Israel sampai zaman sekarang. Maka berbahagialah orang yang bisa mengerti, ya, yang bisa mengerti bagaimana melihat keseluruhan firman Tuhan secara holistik. Ya, khususnya dari kacamata Injil. Ya, sekarang kan kekristenan sekarang gitu. Jadi melihat seluruh bagian Alkitab dari kacamata Injil, Christ-centered interpretation. Ya, gitu. Tim Keller itu yang sangat menggaungkannya, Timothy Keller. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk pemaparannya. Kiranya apa yang sudah disampaikan boleh menjadi kebenaran buat kita dan juga menjadi suatu pengetahuan yang boleh menolong kita. Sehingga itu tidak sekedar menjadi pengetahuan untuk kepuasan konektivitas, tapi menjadi sesuatu hal yang mendekatkan kita kepada Tuhan untuk selalu merendahkan diri dan bersyukur kepada Tuhan.